Salam sehat untuk kita semuanya ya anak-anak. Kita kembali lagi di sesi yang kedua. Nah anak-anak, di sini saya ingin memberikan contoh aplikasi mengenai fungsi dan persamaan kuadrat pada video ini. Kita lihat ya. Anak-anak, kalian sudah melihat mengenai video tadi. Apa sih manfaatnya? Nah, anak-anak, salah satu manfaat penerapan aplikasi fungsi dan persamaan kuadrat di bidang militer yaitu penembakan misil. Nah, apa sih? Kita lihat bentuknya bagaimana? Bentuknya seperti ini. Nah, kita masuk yang sesi yang kedua, yaitu masih kita belajar tentang pemfaktoran. Yuk kita belajar. Baik anak-anak, kita masuk sesi yang kedua. Dan sesi kedua ini adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Ya, di sini kita akan belajar dua hal, di mana yang pertama kita lihat di sini ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a-nya sama dengan negatif 1. B dan C nilainya tidak boleh sama dengan 0 ya. Yang kedua, di sini adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a, b, c tidak boleh sama dengan 0, a-nya lebih besar dari 1 atau a-nya kurang dari negatif 1. Yuk kita belajar bagaimana prosesnya. Baik anak-anak, kita lihat contoh soal nomor 1. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Apa yang harus saya lakukan? Perhatikan di sini di depannya ada negatif, maka kita bisa gunakan ini, saya kalikan negatif dulu semuanya. Saya kalikan dengan negatif 1, maka ini akan menjadi x kuadrat ditambah 2x plus negatif 35 sama dengan 0. Ingat ya, di sini negatif. Nah, kemudian kita bisa lihat di belakangnya. Yang di belakang di sini adalah negatif 35, sedangkan yang di tengah di sini adalah 2. Nah, kita bisa cari faktor dari 35 apa saja. Ya, sama seperti pada sesi yang pertama, 1, 35, kemudian 5, 7. Nah, cukup seperti ini. Kemudian anak-anak, kita bisa lihat di belakangnya negatif 35, saya tulis kembali negatif 35. Perkalian dari apa dengan apa kalau dijumlah sama dengan di sini positif 2. Nah, kita bisa tuliskan anak-anak, yaitu positif 7 dan negatif 5. Kenapa bisa seperti ini? Saya ambil yang di sini. Nah, sesudah itu kita bisa masukkan yang saya lingkari warna merah. 1, 2 di sini. Saya masukkan di sebelah sini. Kita buat dulu 2 kurung kurawal. Ya, di sini adalah x, di sini adalah x. 7 berarti di sini adalah plus 7. Di sini negatif 5. Kalau sudah, kita bisa tuliskan x plus 7 sama dengan 0 atau x kurangi 5 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan negatif 7,
X-nya sama dengan 5. Maka kita bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 7,5. Begitu anak-anak, cukup mudah. Nah, selanjutnya kita masuk soal kedua anak-anak. Di sini ada 6x kuadrat dikurangi 23x plus 7. Nah, anak-anak, langkah pertama, yuk kita perhatikan baik-baik. Pak So buat 2 buah seperti ini dulu. Hati-hati. Nah, ini 6x kuadrat, saya bisa tuliskan di sini adalah 6x, di sini juga 6x. Jangan lupa dibagi 6. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat ya. 6x kali 6x adalah 36x kuadrat. Jika saya bagi 6 maka menjadi 6x kuadrat. Langkah pertama. Kemudian langkah kedua, perhatikan baik-baik. Di sini adalah 6. Di sini adalah 7. 6 positif, 7 positif. Maka 6 kali 7 berapa anak-anak? 6 kali 7 adalah 42. Saya tulis di sini 42. Dari mana? Yaitu 6 dikali 7, 42. Faktor dari 42 itu apa saja? 1, 42. 2, 21. 3, 14. Kemudian 6 dengan 7. Kemudian kebalikannya ya. Nah, kita lihat di sini anak-anak, perhatikan baik-baik. 6 dikali 7 adalah 42. Nah, saya tulis di sini 42. 42 di sini, kita lihat hasil tengahnya. Nah, di tengah di sini adalah negatif 23. Maka saya bisa tuliskan di sini di sini ya. Jika ditambah sama dengan negatif 23. Berapa dikali berapa sama dengan 42, tapi jika dijumlahkan sama dengan negatif 23. Mana? Kita bisa lihat di sini anak-anak, yang mana? Ini. 2 dengan 21. Maka saya bisa tuliskan di sini 2 dengan 21. Hati-hati. 2 dikali 21 adalah 42, tapi kalau dijumlah ini harus negatif, maka di sini harus kasih negatif. Sesudah itu, anak-anak, yang saya lingkari warna hijau di sini silahkan dituliskan di kurung di sini. Ya, maka saya bisa tuliskan negatif 2, di sini negatif 21. Sesudah itu, anak-anak jangan lupa, Pak, bagaimana kelanjutannya? Langkah ketiga, Pak So tulis lagi di sini 6x kurangi 2 dikali dengan 6x kurangi 21 per ini sama dengan 0 ya. 6 ini bisa saya rubah menjadi 3 dikali 2. Yuk kita sederhanakan ya. 2 bisa saya sederhanakan, perhatikan baik-baik. 2 bisa saya sederhanakan, 6 bagi 2 adalah 3, 2 bagi 2 adalah 1 ya. Kebetulan di sini negatif 2 dibagi 2 adalah negatif 1. Sedangkan 6 dibagi 3 adalah 2, sedangkan di sini 1. 21 dibagi 3, hati-hati ya, negatif 21 dibagi 3 adalah negatif 7. Jangan lupa di sini 1. Nah, sesudah itu anak-anak bisa sederhanakan di sini. Nah, menjadi 3x kurangi 1, 2x kurangi 7. Sesudah ini kalian langsung saja menjadi 3x kurangi 1 sama dengan 0 atau 2x kurangi 7 sama dengan 0. Maka menjadi 3x sama dengan 1, x-nya sama dengan 1 per 3. Yang di sini 2x sama dengan 7, x sama dengan 7 per 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah
1/3,7/2. Cukup mudah bukan? Kita lihat contoh selanjutnya, contoh nomor 3. Nah, langkah pertama Pak So buat seperti ini dulu. Ya. Ini 4x kuadrat, maka saya tulis 4x. Di sini juga 4x. Hati-hati, per 4 sama dengan 0. Anak-anak, langkah selanjutnya di sini depannya adalah 4 positif, belakangnya adalah negatif. Jika saya kalikan, maka ini akan menjadi negatif 60. Nah, kita lihat di sini negatif 60. Saya akan buat menjadi seperti ini dulu, ya. Tapi ingat, jangan lupakan, ya. Faktor dari 60 itu berapa saja sih? Nah, kalian harus paham dulu. 1 60, 2 30, 3 20, kalau 2 30, 3 20, 4 15, 5 12, kalau 6 10, 7 enggak ada ya, 8 9. Nah, cukup seperti ini, tinggal dibalik. Nah, kita lihat di sini anak-anak, negatif 60 ya. Jika dijumlah di sini negatif 4. Nah, negatif 4-nya saya tulis di sini. Negatif 4. Yuk kita lihat. Berapa dikali berapa, kalau berapa dikali berapa sama dengan negatif 60, kalau dijumlahkan negatif 4. Kira-kira yang mana ya, Nak? 6 dengan 10? Yes. Yaitu yang di sini ya, saya lingkari di sini. Kita pakai yang ini. Nah, kita bisa tuliskan di sini 6 dan 10. Di sini 10, di sini 6. Hati-hati, 10 kali 6 bukan negatif 60. Karena di sini negatif, maka di sini negatif. Negatif 10 kali 6 adalah negatif 60. Negatif 10 ditambah 6 adalah negatif 4. Nah, angka yang saya warna hijau ini silahkan dimasukkan ke sini. Ke sini, ya. Oke, kita bisa tuliskan negatif 10 plus 6 ya, kalian positif, plus 6. Sesudah ini biarkan aja. Saya tulis lagi 4x min 10, 4x tambah 6. Kalau ini dibagi 4 semua tidak bisa kan, maka saya bisa pecah menjadi 2. Ini 2 dengan 2 sama dengan 0. Kita lihat ya, bagi 2 1, bagi 2 2, bagi 2 negatif 5. Sedangkan yang di sini bagi 2 1, bagi 2 2, bagi 2 3. Kita bisa tuliskan di sini menjadi 2x kurangi 5 dikali dengan 2x ditambah 3 sama dengan 0. Kalau sudah, kita langsung 2x kurangi 5 sama dengan 0, atau 2x ditambah 3 sama dengan 0. 2x sama dengan 5, x nya sama dengan 5/2. Sedangkan di sini 2x sama dengan negatif 3, x nya sama dengan negatif 3/2. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 3/2, 5/2. Cukup mudah bukan? Baik anak-anak, kita tadi sudah belajar mengenai persamaan kuadrat dengan cara menyelesaikannya dengan cara pemfaktoran. Selamat belajar. Sukses selalu buat kalian, tetap jaga kesehatan. See you on session 3. Bye.